Baik, hari ini kita akan membahas tentang sistem pengangkatan. Jadi sistem pengangkatan itu sangat penting dalam skenario penyelamatan atau kegiatan tali temali di mana suatu beban itu diangkat menggunakan tali. Nah, tentunya hal ini tidak akan berjalan dengan mudah karena pasti akan ada beban di situ. Makanya kita harus mengetahui mechanical advantage system. Apa yang dimaksud dengan mechanical advantage system? Jadi sebuah sistem pengangkatan yang menggunakan kombinasi pulley untuk memanfaatkan gaya yang diterapkan dalam pengangkatan sehingga meningkatkan keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis inilah yang akan mempermudah kerja atau memperingan suatu pengangkatan. Nah, karena ini menggunakan kombinasi pulley, maka kita penting harus mengetahui dulu bagaimana cara kerja pulley itu sendiri. Baik, kita lanjut untuk bagaimana cara kerja pulley atau katrol. Jadi ada dua. Yang pertama, dia fungsinya pulley tidak bergerak, disebut sebagai tuas kelas 1. Jadi titik tumpunya terletak pada poros di tengah pulley, tepat di bawah karabiner yang menghubungkan pulley dengan titik angkor. Jadi karena pulley ini berbentuk bulat, maka jarak FR, disebut jarak FR, itu mulai dari titik poros atau titik tumpu ke titik di mana tali meninggalkan pulley menuju ke hambatan atau beban. Nah, ini jaraknya sama dengan yang disebut dengan FE, dari poros ke titik di mana tali berada. Nah, kemudian karena kedua lengan tuas ini sama, maka menghasilkan keuntungan mekanis sebesar 1:1. Nah, inilah alasan kenapa pulley berubah arah atau pulley tidak bergerak itu tidak meningkatkan keuntungan mekanis. Jadi dia berfungsi hanya sebagai perubah arah atau COD, change of direction. Oke, kita lanjut untuk cara kerja pulley yang berikutnya, yaitu cara kerja pulley yang bergerak atau dia disebut sebagai tuas kelas 2. Nah, titik tumpu itu terletak pada tepi pulley yang tepat di bawah titik pengikatan tali pada angkor. Nah, salah satu lengan tuas FR atau force resistance atau kekuatan dari beban itu memanjang dari titik tumpu fulcrum, dari titik tumpu di bawah angkor sampai ke pin di tengah bagian pulley yang berada tepat di atas karabiner yang menempelkan pulley ke beban. Kemudian lengan pengukit yang lain, FE atau force effort, memanjang dari titik tumpu fulcrum yang kuning hingga ke titik di mana tali meninggalkan pulley dan menuju ke effort atau gaya atau usaha. Nah, lengan tuas FE itu 2 kali lebih panjang dari lengan tuas FR. Maka inilah sehingga menghasilkan mechanical advantage dengan rasio perbandingan 2:1. Sehingga inilah alasan pulley yang bergerak itu meningkatkan keuntungan mekanis dalam suatu sistem pengangkatan. Baik, kita akan mereview cara kerja pulley dan fungsinya. Jadi pulley ini menjalankan 2 fungsi berbeda dalam sistem keuntungan mekanis. Yang pertama, pulley yang jika dikaitkan pada angkor disebut pulley tetap atau pulley berubah arah. Tugasnya adalah mengubah arah tarikan tali dan biasanya dalam mechanical advantage akan menghasilkan rasio perbandingan ganjil. Nah, yang kedua, jika pulley dikaitkan pada beban, maka pulley tersebut merupakan pulley yang dapat digerakkan atau mempunyai keuntungan mekanis. Jadi tugasnya adalah meningkatkan keuntungan mekanis dalam suatu sistem. Dan biasanya dalam mechanical advantage akan menghasilkan rasio perbandingan genap. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke mechanical advantage system, kita perlu mengetahui sebuah sistem pengereman atau biasa disebut stopper atau ratchet, bisa juga disebut dengan progress capture device atau PCD. Nah, ini adalah suatu alat yang bila dipasang pada angkor akan menahan tali agar beban tidak turun kembali ketika gaya tariknya dilepaskan. Jadi hal ini berfungsi sebagai pengaman agar beban tidak terjatuh kembali jika tim penarik melepaskan talinya. Nah, hal ini juga memungkinkan kita untuk mengatur ulang pulley sebagai
keuntungan mekanisnya sehingga kita dapat memaksimalkan proses pengangkatan. Berikut sudah ada beberapa contoh progress capture device yang bisa kita manfaatkan. Banyak sekali ya peralatannya. Masuk ke mechanical attending system itu ada 3. Jadi dia ada simple, compound, dan kompleks. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama. Jadi sistem mechanical advantage yang sederhana atau simple dapat didefinisikan sebagai sistem dengan mengkombinasikan banyak pulley yang bergerak dalam arah yang sama dan kecepatan yang sama dengan beban. Beberapa sistem katrol sederhana yang paling sering digunakan adalah keuntungan mekanis 3:1. Kadang disebutnya juga Z-trick karena pada saat dipasang talinya terlihat seperti huruf Z. Ini beberapa contoh dari sistem mechanical advantage tipe simple. Nah, kita lihat untuk 2:1 itu bila kita kembali ke pengertiannya adalah sebuah sistem yang mengkombinasikan banyak pulley. Pada saat ditarik maka beban dan pulley akan bergerak ke arah dan dengan kecepatan yang sama. Kita lihat di 2:1, pada saat penarikan maka pulley dan beban akan bergerak ke arah dan dengan kecepatan yang sama. Begitu juga dengan 4:1, kemudian 6:1 yang sudah mengkombinasikan banyak pulley, maka pada saat dilaksanakan penarikan, beban dan pulley akan bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama. Bahasa mudahnya, mechanical advantage system tipe simple ini merupakan sebuah sistem yang langsung menarik beban. Baik, dalam video kali ini kita hanya akan membahas sistem mechanical advantage sampai dengan tipe simple. Untuk compound dan kompleks nanti akan kita bahas di video berikutnya. Selain itu juga nanti kita akan sama-sama sharing bagaimana cara menghitung sistem mechanical advantage ini. Bagaimana bisa disebut 2:1, 4:1, 3:1, dan seterusnya. Oke, terima kasih.